Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan siyamah atau imamah. Dalam terminologi, pimpinan memiliki arti yaitu mencakup dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif, dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan sendiri juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan, memimpin, dan mempengaruhi pemikiran seseorang sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian ada teori yang berkaitan dengan kepemimpinan yang meliputi teori karakter, perilaku teori, dan teori kepemimpinan situasional. Dalam kepemimpinan juga memiliki fungsi, yang dimana fungsi tersebut yaitu sebagai fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selain itu, juga memiliki tujuan. Tujuan dari kepemimpinan yaitu untuk mencapai tujuan, memotivasi orang lain. Kemudian harus adanya sifat yang baik yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan juga memiliki sifat, yang dimana sifat tersebut yaitu sifat yang mempunyai pendirian, sifat yang proaktif, sifat yang jujur, sifat yang komunikatif, sifat yang terbuka terhadap pendapat, sifat yang tidak mudah iri terhadap orang lain, sifat visioner, dan sifat kesabaran. Tidak hanya itu saja, kepemimpinan juga memiliki gaya. Gaya yang dimaksud di situ yaitu gaya yang dimana dilakukan oleh pemimpin biasanya untuk melakukan kepemimpinannya, yaitu yang disebut yaitu kepemimpinan autokratis, kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan delegatif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan non-muslim dalam pandangan Islam. Pembahasan kepemimpinan non-muslim di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas masyarakat beragama Islam selalu menjadi sebuah perdebatan. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi yang harus diambil bagi beberapa negara yang lebih memilih asas tengah. Dalam hal ini bukan sebagai negara pendapat mayoritas menjadi sebuah kesepakatan, akan tetapi bukan berarti meninggalkan pendapat minoritas. Karena dalam sebuah negara hak warga negara tergantung pada bentuk negara yang dijalankan. Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus tentang kepemimpinan non-muslim merupakan fenomena klasik yang selalu dibahas oleh para ulama terdahulu dalam menyikapi kondisi sosial politik yang ada pada zamannya. Sebagian ulama menolak adanya kepemimpinan non-muslim yang didasarkan pada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang secara tekstual menjelaskan larangan kepemimpinan non-muslim. Sedangkan sebagian ulama membolehkan dengan pendapat bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan bukan terletak pada latar belakang agama seseorang pemimpin, melainkan apakah seseorang pemimpin tersebut memiliki kualifikasi dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-Quran dan Rasul. Kemudian Imam Al-Mawardi berpendapat dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah bahwa posisi pejabat negara boleh dipegang non-muslim. Dalam hal ini kafir dhimmi tidak memerangi Islam dalam tatanan kenegaraan di bagian eksekutif atau tanfiz atau pelaksana dari keputusan yang telah dibuat seperti kepala daerah, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam tatanan legislatif atau tahwiz atau promus sebuah kebijakan. Jika konteksnya pada masa lampau, dalam peperangan adalah pengatur strategi dan kebijakan kenegaraan lainnya dan tidak diperbolehkan dalam tatanan yudikatif atau pemberi keputusan hukum. Dalam memilih
pemimpin non-muslim, ada beberapa kalangan yang menolak secara tegas untuk memilih pemimpin non-muslim. Dalam tafsir Al-Qurtubi dengan jelas tidak memperbolehkan untuk mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Suatu pendapat bahwa yang tidak diperbolehkan untuk mengangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani adalah mereka orang-orang Islam yang hanya beriman di luar saja, karena dikhawatirkan mereka akan memberikan berita-berita penting dan bersifat rahasia kepada mereka yang beragama Islam. Sementara Ahmad Mutakin dalam jurnalnya tentang pemimpin non-muslim dalam pandangan Hamka berkesimpulan bahwa larangan terhadap adanya kepemimpinan non-muslim sebaiknya dipahami sikap kehati-hatian umat Islam yang bertindak sebagai mayoritas. Salah satu contoh sikap kehati-hatian bisa kita lihat tentang bagaimana Hamka menafsirkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 yang berbunyi, sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian. Dalam menafsirkan penggalan ayat tersebut, Hamka menekankan ketika seorang mukmin menghubungi atau mengangkat mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya apa yang dilihat di muka akan berbeda dengan apa yang mereka rencanakan di belakang. Oke, sekian itu dari penjelasan saya tentang kepemimpinan non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan bupati dan gubernur non-muslim di Indonesia. Islam sebagai agama bagi setiap muslim menjadi kerangka acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya. Islam dengan demikian merupakan agama penyatu yang lengkap, a religion of complete integration. Dalam konteks sejarah, untuk pertama kalinya kita melihat ajaran mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan alam semesta, dan bahwa integrasi ini berdasarkan atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dalam seluruh eksistensinya. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia, pemimpin dan orang yang dipimpin berada dalam dimensi ini. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengangkatan pemimpin negara maupun daerah kekuasaan di bawahnya dilakukan dengan cara yang demokratis melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Walaupun secara struktural seperti itu, namun terdapat keunikan dari beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya di daerah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, gubernur di Provinsi DKI Jakarta dipilih secara langsung, namun wali kota atau bupati di sana dipilih secara aklamasi, yakni ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih. Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, Provinsi DIY Yogyakarta, gubernurnya merupakan keturunan turun-temurun dari Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono dari yang pertama sampai yang sekarang. Sultan Hamengkubuwono menepati kedudukannya sebagai gubernur yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah. Namun, bupati dan wali kota yang ada di daerah DIY Yogyakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah. Dalam mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, tidak jarang kita temui calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun calon bupati atau wali kota, melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam setiap ajang kontestasi pemilihan. Pilkada tahun 2017 misalnya, Pilkada tahun 2017 kerap diwarnai isu dan kampanye ajakan memilih kepala daerah yang seagama, terutama bagi umat Islam di Indonesia. Kampanye dengan sentimen agama ini mendominasi isu pemberitaan dan percakapan di media sosial di tanah air, khususnya di DKI Jakarta. Berbagai ceramah dan khutbah keagamaan hingga obrolan di Twitter ramai dengan ajakan agar umat Islam memilih calon kepala daerah yang muslim. Kampanye ini mewarnai pertarungan 3 calon kepala daerah DKI Jakarta, di mana salah satunya non-muslim. Dari 101 daerah yang menggelar Pilkada tahun 2017 ini, ternyata sedikitnya ada 22 pasangan calon kepala daerah non-muslim yang justru diusung oleh partai Islam, baik sendiri maupun berkoalisi dengan partai yang lain. Calon non-muslim itu menempati baik posisi kepala daerah maupun wakilnya, atau kedua-duanya.
Bahkan dari 22 calon itu, beberapa di antaranya hampir bisa dipastikan menang berdasarkan data from C1 atau perhitungan hasil TPS yang ditampilkan di situs resmi KPU. Partai Islam yang dimaksud adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Jika dihitung dengan calon yang diusung oleh partai yang kental dengan keislaman seperti Partai Amanat Nasional atau Partai Kebangkitan Bangsa PKB, jumlahnya lebih banyak lagi. Berikut ini 22 pasangan calon non-muslim yang diusung oleh Partai Islam. Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon, Maluku, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kabupaten Mape, Papua, Kabupaten Lanijaya, Papua, Kabupaten Yapen, Papua, Kabupaten Duga, Papua, Kabupaten Sarmi, Papua, Kabupaten Tolikara, Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kabupaten Jayapura, Papua, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Kabupaten Dogiyai, Papua, pemilihan gubernur Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Kabupaten Tembrau, Papua Barat. PKS berkoalisi dengan PDIP di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. PAN, Nasdem, dan PKB mengusung pasangan Haja Yasti Subrojo Moko Ago dan Yani Roni Tuk yang merupakan kombinasi pasangan Muslimah Kristen. Pasangan ini hampir pasti memenangkan pilkada di Kabupaten Bolang Mongondo dengan perolehan 64,88% suara. Calon yang diusung koalisi Partai Islam Nasionalis ini mengalahkan pasangan yang diusung koalisi Demokrat Gerindra Golkar yang hanya memperoleh 35,12% suara. Berdasarkan data form C1 yang sudah 100%, partisipasi pemilih terlihat mencapai 81% dari total 171.213 pemilih di kabupaten ini. Begitu juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Misalnya di Kabupaten Sarmi, Papua, dua partai Islam yaitu P3 dan PKB mengusung pasangan calon yang berbeda yang juga berlatar belakang non-muslim. P3 bersama Demokrat dan Nasdem mengusung calon Bupati Demianus Kiau dengan wakilnya Kiau, sedangkan PBB turut mendukung pasangan non-muslim dari PDIP dan Hanura, yaitu Albertus Suripno Adrian Roy Senis. Berdasarkan penghitungan suara tingkat TPS from C1 yang terekam di situs resmi KPU, pasangan Demianus Kiau yang diusung P3 memperoleh 15,86% suara, sedangkan pasangan Albertus Adrian memperoleh 28,76% suara. Namun perolehan suara terbanyak sementara dipegang pasangan Edward Vanataba Yosina Insyaf dengan perolehan 32,10% suara. Berdasarkan data yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa kepemimpinan calon gubernur dan bupati atau wali kota di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam semata, melainkan negara yang multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan yang melebur menjadi satu kesatuan. Yang unik dari pembahasan sebelumnya, calon kepala daerah yang mencalonkan diri tidak hanya diusung oleh partai non-muslim atau partai nasionalis saja, melainkan banyak partai Islam yang mengusung pasangan calon non-muslim. Alasan partai-partai Islam mengusung calon non-muslim tentu berdasarkan banyak pertimbangan. Dalam tubuh partai politik Islam tentu banyak ahli agama Islam yang memperhatikan larangan memilih pemimpin non-muslim, misalnya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 28 dan 118, Al-Ma'idah ayat 51 dan 57, Al-Mumtahanah ayat 1, dan masih banyak beberapa ayat lain yang menyinggung hal tersebut. Ayat-ayat tersebut memiliki redaksi berbeda tetapi memiliki satu penekanan yang relatif sama, yaitu larangan memilih pemimpin non-muslim untuk menjadi kepala negara atau pemimpin komunitas muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 28 misalnya,
menyebutkan bahwa janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Inilah frame yang digunakan khususnya oleh pihak yang mengharamkan memilih atau menjadikan non-muslim menjadi pemimpin. Padahal dalam ayat tersebut juga ditekankan bahwa jangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Lalu bagaimana jika menjadikan pemimpin non-muslim yang tidak meninggalkan orang-orang mukmin? Hal ini perlu untuk kita diskusikan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.